Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa Anggraini, asal dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, Fakultas Ilmu Kebudayaan Bahasa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kalimat interrogatif, studi kontrastif bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang saya rangkum dari artikel milik Khairin Nikmah. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Artikel ini membahas struktur kalimat interrogatif dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, serta perbandingan keduanya dari segi bentuk, posisi kata tanya, dan penggunaannya. Tujuannya adalah memahami persamaan dan perbedaan yang ada agar dapat meningkatkan penguasaan dan pengajaran kedua bahasa, khususnya dalam konteks kontrastif. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan bentuk kalimat tanya, mengetahui potensi kesalahan dalam penggunaannya, dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Metode penelitian. Pendekatan melalui pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan dua metode, yaitu observasi dan introspeksi. Dengan menggunakan analisis kontrastif atau yang sering kita sebut CA. Analisis kontrastif berperan penting untuk memahami perbedaan makna dan struktur, serta membantu dalam pengajaran bahasa Arab dan bahasa Indonesia, termasuk dalam pengajaran bahasa asing dan penerjemahan. Di sini kita lihat ada beberapa contoh kata tanya, seperti bima, mada, ma. Sering diartikan dengan arti apa? Ayun, man, fi ai. Yang berarti yang mana, apa, berapa, dan dari mana. Kemudian ada hal. Hal itu adalah sesuatu yang ditanyakan kepada seseorang untuk dijawab ya atau tidak. Kemudian ada man sebagai siapa. Kemudian ada aina, di mana, mata kapan, limadha mengapa, kaifa bagaimana, dan bikam dan kam berapa. Kita lihat struktur kalimat interrogatif dalam bahasa Arab. Kata tanya utama seperti ayun, man, aina, mata, limadha, kaifa, kam digunakan untuk menanyakan berbagai aspek. Kata tanya ditempatkan di awal kalimat. Dalam bahasa Arab, kata tanya sering langsung diikuti oleh unsur lain seperti verba tanpa perlu kata penghubung. Seperti contoh, madza taf'al, apa yang kamu lakukan? Aina anta, di mana kamu? Kemudian, struktur kata interrogatif dalam bahasa Indonesia. Posisi kata tanya lebih fleksibel, dapat ditempatkan di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Pola umum kalimat tanya, apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan apa? Penggunaan partikel seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, berapa, sangat penting dan harus sesuai konteks. Contoh, apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan apa? Perbedaan utama antara bahasa dan Indonesia. Posisi kata tanya Arab selalu di awal kalimat, meskipun bisa juga di tengah, tergantung struktur. Indonesia memiliki sifat fleksibel, bisa di awal, tengah, atau akhir. Penggunaan kata tanya Arab sering langsung diikuti verba tanpa partikel penghubung. Sedangkan bahasa Indonesia membutuhkan kata penghubung tertentu sesuai pola kalimat. Kata tanya Arab memiliki katanya seperti man untuk menanyakan orang, aina untuk lokasi, mata untuk waktu, limadha untuk alasan, dan kaifa untuk cara. Indonesia menggunakan kata tanya umum seperti siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Potensi kesalahan dalam penggunaan. Penerjemahan kata tanya secara harfiah tanpa memperhatikan konteks dapat menyebabkan kesalahan makna. Kurangnya pemahaman terhadap struktur kalimat dan kebiasaan berbahasa dapat menimbulkan kesalahan dalam membentuk kalimat tanya. Kemudian, kesalahan umum termasuk salah posisi kata tanya, penggunaan partikel yang tidak tepat, dan terjemahan kata per kata yang tidak sesuai konteks.
Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kontrastif dapat membantu dalam memahami perbedaan dan persamaan antara bahasa dan bahasa Indonesia, khususnya dalam kalimat tanya. Kesalahan dalam penggunaan kalimat tanya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dapat terjadi karena perbedaan struktur, pemilihan kata yang tidak tepat, ambiguitas makna, dan transfer negatif dari bahasa ibu. Oleh karena itu, penting bagi pembelajar untuk memahami perbedaan ini agar dapat menggunakan kalimat tanya dengan benar dalam kedua bahasa. Sekian presentasi yang sudah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.